Shalom warga kerajaan. Selama sebulan ini kita belajar apa artinya Godfidence, yaitu confidence in God, dan juga no confidence in the flesh. Kita melihat sebagai contoh dalam kehidupan Musa terbagi dengan 3 episode dalam hidupnya. Menarik sekali karena Musa ini adalah the Christ-like man, seorang nabi sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Waktu lahir mau dibunuh, Kristus juga seperti itu waktu di Bethlehem. Dan kemudian melakukan mujizat yang luar biasa. Karena kedua-duanya saudaraku adalah tidak ada confidence pada diri sendiri. Nah kita lihat sebagai contoh, terbagi dengan 3 episode. Dari usia 0 sampai 40, dia terdidik dengan segala hikmat Mesir. Bahkan kita tahu ada pencapaian yang luar biasa pada Nabi Musa ini. Dia jadi ketua proyek, kepala proyek daripada 2 kota, Ramses dan Thebes. Dan dia memenangkan peperangan-peperangan paling hebat, terutama kepada Ethiopia. Ya, pada Ethiopia yang punya ya tentara luar biasa. Mesir memenangkan dan jenderalnya adalah Moshe atau Musa. Tetapi saudaraku, itu membuat orang punya self confidence yang sangat tinggi. Dan pada waktu dia sudah dewasa, ya orang dewasa itu usia 30 ya, maka dia baru sadar. Dia seorang yang bersunat dan dia orang Ibrani, orang Yahudi ya. Dan dia tahu bagaimana dia begitu punya panggilan untuk menjadi juru selamat ataupun pemimpin dari bangsanya. Dan ketika dia melihat ada 2 orang bertengkar, dan kemudian saudaraku, sebelumnya dia melihat bagaimana bangsa ataupun ada seorang mandor Yahudi yang menganiaya orang Israel. Dia bunuh saudaraku. Dia kan jagoan, dia jenderal. Tetapi ketika dia mau menolong 2 orang Yahudi yang sedang bertengkar, dia bilang, apa kamu mengangkat dirimu menjadi hakim dan pemimpin atas kami? Sebab kami tahu kamu juga kemarin membunuh orang Mesir itu. Dikira tidak ada yang tahu. Dan dia takut, dia melarikan diri. Karena murka daripada Firaun, dia melarikan diri saudara. Dan usia 40 sampai 80, very humbling experience. Karena apa? Untuk menghilangkan self confidence paling susah itu tinggal di pondok mertua indah. Dia tidak punya pekerjaan, dia harus bekerja kepada mertuanya. Dan pasti disindir-sindir oleh ipar-iparnya. Karena kamu nikah sama Zipora aja, makanya lu bisa hidup. Kamu ini pelarian. Saudaraku, demikian juga untuk menghilangkan self confidence dalam hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan humbling experience. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri di dalam the burning bush, belukar yang menyala, dia seorang yang gagap, terlalu banyak dibentak mungkin ya. Terlalu banyak dikata-katai. Dia tidak punya lagi confidence. Tetapi dari usia 80 sampai 120 dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tongkatnya menjadi tongkatnya Tuhan. Ini bicara tentang yaitu authority. Ketika dia melemparkan tongkat itu disuruh Tuhan jadi ular, dia ketakutan. Tetapi disuruh memegang ekornya. Tidak ada orang nangkap ular pegang ekornya, pasti nanti digigit kan. Tetapi dia belajar confidence. Dan selama hidupnya, cuma sayang pada akhir hidupnya, pada waktu episode terakhir usia 120 tahun, Tuhan berkata, berkatalah pada batu karang itu, kepada batu yang besar itu, supaya mengeluarkan air. Dia memukulnya 2 kali. Haruskah kami, yaitu dia dan Harun, mengeluarkan air bagi kamu, hai bangsa pemberontak? Ketika saudara marah, otakmu tidak lagi bekerja, dan dia ditolak untuk masuk, yaitu tanah perjanjian. Dia cuma boleh melihat, tapi tidak boleh masuk. Ini sesuatu yang menakutkan buat saya. Kalau saya taat pada Tuhan, tapi jangan sampai jadi kembali overconfident. God bless you all. No confidence in the flesh, but confidence in the Lord. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan semuanya. Bersyukur ya, ini bau-bau liburan ya. Tetapi bersyukur bahwa pada saat pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian dari
firman Tuhan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa tema kita pada bulan Juni adalah Confidence in Influence. Dan saya pribadi sungguh merasa terberkati dengan renungan-renungan yang sudah disampaikan selama 1 bulan ini. Ya, saya percaya bahwa Allah sungguh ingin menyatakan isi hatinya kepada masing-masing pribadi kita melalui setiap renungan yang sudah disampaikan. Ya, di mana Ia ingin ya agar kita sebagai anak-anaknya itu sepenuhnya mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Nah, di minggu-minggu yang lalu ya, kita sudah belajar bahwa supaya kita memiliki confidence, supaya kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam Kristus, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Ya, pertama-tama kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua di tempat ini sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Ya, dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tidak cukup sampai di sana saja Bapak Ibu ya. Melainkan kita juga perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, kita sudah belajar ini di minggu-minggu awal. Kita perlu tahu siapa itu Yesus Kristus. Kita perlu tahu apa itu Injil Kristus. Melalui apa? Melalui relasi kita dengan Tuhan. Melalui disiplin rohani kita. Ya, hingga akhirnya kita akan mengalami perjalanan iman dengan Kristus. Nah, di dalam perjalanan iman kita dengan Kristus, itu kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan hidup, ya, tidak akan bisa dipungkiri. Dan tantangan hidup itu bisa datang berupa penderitaan, kita sudah belajar minggu lalu, dan tantangan hidup itu juga bisa datang berupa kesuksesan. Nah, di situ kita akan mengalami perjalanan iman dengan Kristus, sama seperti yang dialami dan dikatakan Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah, setelah kita melalui proses-proses tersebut, baru pada akhirnya kita boleh dengan yakin mengucapkan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13. Yakni segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tanpa melalui proses-proses tersebut, kita tidak akan bisa memiliki yang namanya confidence dalam kehidupan kita. Keyakinan yang kuat di dalam Kristus, keyakinan yang kuat di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa muncul begitu saja secara instan. Ya, tetapi harus ada proses-proses yang kita lalui. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan secara khusus membahas hal yang dapat terjadi kepada kita sebagai orang percaya apabila tidak ada confidence di dalam kehidupan kita. Artinya dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita bergerak dengan kekuatan diri kita sendiri. Nah, apa kira-kira yang bisa terjadi Bapak Ibu? Kalau kita terus-menerus hari demi hari kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita akan mengalami yang namanya spiritual burnout. Tanpa adanya confidence di dalam kehidupan kita, saya mau menyampaikan bahwa kita pasti baik cepat atau lambat akan mengalami yang namanya spiritual burnout. Oleh karena itu judul yang saya berikan pada renungan pada saat pagi ini adalah spiritual burnout. Nah, apakah itu spiritual burnout? Spiritual burnout adalah sebuah kondisi ya, di mana seseorang itu mengalami rasa jenuh, kemudian rasa lelah yang begitu tinggi berkaitan dengan hal-hal yang rohani, berkaitan dengan aktivitas rohani, berkaitan dengan hal-hal yang berbau rohani. Orang tersebut menjadi tawar hati. Seseorang yang mengalami spiritual burnout, ia akan merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani itu sudah tidak lagi memiliki dampak yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak berdampak lagi bagi kehidupannya. Dalam kondisi mengalami spiritual burnout,
kita mungkin bisa datang ke gereja setiap minggu, ya kita mungkin bisa bernyanyi dengan suara yang nyaring setiap minggu di gereja, atau bahkan mungkin kita bisa melayani Tuhan secara luar biasa di gereja. Tetapi pada kenyataannya kita sudah tidak lagi merasakan gairah yang pernah kita rasakan ketika pertama kali kita jatuh cinta kepada Yesus. Kita sudah kehilangan kasih kita yang semula. Dan pada akhirnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hanya menjadi sebuah rutinitas atau liturgi semata. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa spiritual burnout itu bisa terjadi? Tadi saya sudah singgung sebelumnya ya, bahwa yang namanya spiritual burnout itu bisa terjadi ketika tidak ada confidence. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya rohani, yang tampak rohani. Kita bisa saja seperti saya berdiri di mimbar ini, atau mungkin bermain musik di depan, menjadi usher di depan, setiap minggu kita datang ke gereja, kita bisa melakukan hal-hal yang tampak rohani, tapi pada dasarnya hati kita tidak berpaut kepada Allah. Kita bergerak dengan cara pikir kita bergerak dengan apa yang kita pandang baik, kita bergerak dengan kekuatan diri kita sendiri. Tidak ada confidence dalam kehidupan kita. Lalu tiba-tiba datanglah yang namanya tantangan hidup. Kita tahu bahwa siapa sih yang bisa menghindar dari tantangan hidup ya di dalam kehidupan. Yang namanya tantangan hidup itu pasti akan selalu ada. Dari hal paling kecil sampai hal paling besar. Dari hal mungkin dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan mertua kita, sampai mungkin maaf seperti saya ditinggal oleh pasangan saya. Tantangan hidup bisa datang kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Dan kita minggu lalu sudah belajar bahwa tantangan hidup itu bisa datang berupa penderitaan. Tantangan hidup itu juga bisa datang berupa kesuksesan, Bapak Ibu. Ingat ya, bukan cuma penderitaan, tapi kesuksesan juga. Nah, ketika tantangan hidup berupa penderitaan itu datang, kemudian tidak ada confidence di dalam kehidupan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka dengan cepat energi kita akan menjadi habis. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dengan cepat energi kita akan menjadi habis dan kita akan mulai ngomong, saya ini loh sudah kontribusi banyak di pelayanan, saya ini sudah aktif di berbagai kegiatan rohani. Lihatlah, ujung-ujungnya ya gini aja. Ujung-ujung hidup saya begini. Itu bagi yang mengalami penderitaan. Tetapi mungkin bagi yang mengalami kesuksesan, tantangan hidup berupa kesuksesan, ketika kesuksesan itu datang dan ia tidak mengandalkan Tuhan, ia mengandalkan diri sendiri, maka ia akan merasa bahwa seolah-olah apa yang ia lakukan, itu yang membuat dia menjadi berhasil, bukan Tuhan. Dan dengan cepat ia bisa melupakan Tuhan. Nah, di titik-titik itulah bisa terjadi yang namanya spiritual burnout. Kita menjadi tawar hati, kita menjadi apatis terhadap kerohanian kita. Kita merasa bahwa sudah gak ada efeknya kok kita datang ke gereja, kita baca Alkitab, ya cuma rutinitas akhirnya. Bagi yang mengalami tantangan berupa penderitaan akan mulai terbersit pertanyaan di pikiran. Apakah memang benar-benar Tuhan ada? Mana buktinya? Sedangkan bagi yang mengalami tantangan berupa kesuksesan, akan mulai terbersit pertanyaan. Jangan-jangan Tuhan gak ada. Jangan-jangan tanpa Tuhan saya bisa kok. Nah, dari sini kita bisa mulai melakukan evaluasi. Ya. Apakah jangan-jangan kita saat ini sedang mengalami spiritual burnout? Sudah tidak ada lagi api di mata kita, di hati kita. Atau mungkin hampir mengalami spiritual burnout. Dan saya mau sampaikan bahwa hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Dan mungkin Bapak, Ibu juga tidak akan bisa tahu kalau ketika mungkin di detik ini saya juga sedang mengalami spiritual burnout. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan saja yang tahu. Ya. Nah, bagi kita mungkin yang sedang mengalami spiritual burnout atau mungkin hampir mengalami spiritual burnout, kita patut bersyukur bahwa ternyata Alkitab juga mencatat, juga mengisahkan bagaimana beberapa tokoh Alkitab itu mengalami spiritual burnout. Artinya ketika kita sedang berada di posisi tersebut, kita tidak sendirian. Ada orang-orang hebat di dalam Alkitab yang juga pernah mengalami spiritual burnout.
Salah satunya adalah Nabi Elia. Bapak Ibu masih mengingat kisah Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal ya di gunung mana? Karmel. Pada saat itu setelah Elia berdoa, apa yang terjadi? Api Tuhan turun, menyambar habis korban bakaran, menyambar kayu, tanah, batu, bahkan air di parit. Air pun disambar habis oleh api Tuhan. Lalu Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Dan kemudian apa yang terjadi? Raja Ahab menceritakan apa yang dilakukan kepada Elia kepada istrinya. Siapa istri dari Raja Ahab, Bapak Ibu? Isabel, ya. Puji Tuhan masih ingat. Ya, Isabel. Dan ketika Isabel mendengarkan berita tersebut, Isabel berikhtiar membunuh Nabi Elia. Dan ketika Nabi Elia mendengar berita tersebut, ia menjadi takut. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3 yang 4 dikatakan, maka takutlah ia, ya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dikatakan apa? Ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu bisa perhatikan, baru saja Elia melakukan suatu hal yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat spektakuler. Tetapi tiba-tiba saja tantangan hidup datang, tiba-tiba ancaman dari Isabel itu datang, dan itu membuat Elia menjadi takut. Dikatakan maka takutlah Elia. Sebenarnya menjadi takut itu hal yang wajar ya Bapak Ibu ya. Siapa sih di sini yang gak pernah merasa takut? Tetapi hal berikutnya yang dilakukan oleh Elia, Bapak Ibu harus tahu bahwa Elia itu seorang nabi yang besar, seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang begitu akrab dengan Tuhan. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Elia berikutnya adalah bukannya ia bertanya kepada Tuhan atau mencari pertolongan kepada Tuhan, tapi apa yang dilakukan Bapak Ibu? Kalau kita baca, lalu bangkit dan menyelamatkan nyawanya. Pada momen tersebut, sebenarnya Elia sedang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ia menggunakan cara pandangnya sendiri hingga pada akhirnya ia tenggelam dalam rasa ketakutan. Dan ketika ia tenggelam dalam rasa ketakutan, alhasil ia ingin mati. Saya yakin di antara kita pasti ada perasaan yang sama seperti Elia. Ya, kita sudah melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tetapi tidak sesuai ekspektasi. Dan rasanya ada rasa, dalam tanda kutip, ingin mati. Ini seorang nabi besar Bapak Ibu ya. Sedangkan apalah kita? Seorang nabi besar bisa mengalami hal tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10 dan 14, ketika Tuhan bertanya kepada Elia apa yang sedang dilakukan oleh Elia, Elia menjawab 2 kali dengan jawaban yang sama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. 2 kali Elia memberikan jawaban yang sama sebagai bentuk protesnya kepada Tuhan atas kenyataan yang ia hadapi. Melalui jawaban Elia pada ayat-ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa Elia merasa pada akhirnya apa yang ia kerjakan untuk Tuhan itu sia-sia. Dia ngomong, aku loh Tuhan sudah bekerja segiat-giatnya untuk engkau. Tapi lihat sekarang, hanya aku seorang diri yang tersisa. Dan itu pun mereka mau membunuh saya. Berapa banyak kita juga melakukan hal yang sama seperti Elia. Tuhan, saya loh sudah melakukan yang terbaik loh untukmu. Tapi kok kayak gini Tuhan? Ternyata Nabi Elia juga sama Bapak Ibu. Juga pernah mengalami hal yang sama. Padahal kalau kita melihat di ayat 18, kalau Bapak Ibu baca, ternyata masih tersisa 7.000 orang yang tidak menyembah Baal.
Jadi artinya apa yang dipikirkan oleh Elia, apa yang dikatakan oleh Elia itu salah. Dan tidak hanya Elia saja, seorang pemazmur yang bernama Asaf. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca Mazmur Asaf. Ia juga mengungkapkan hal yang sama di dalam salah satu mazmurnya, yaitu Mazmur 73 ayat 13 hingga 14. Dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf menyampaikan bahwa di ayat-ayat sebelumnya bahwa ia merasa iri, merasa cemburu dengan siapa? Dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang di luar Tuhan. Justru mereka yang di luar Tuhan, kehidupan mereka itu bertambah baik, mereka tetap sehat, mereka bertambah gemuk, bahkan mereka bertambah kaya. Sedangkan Asaf yang begitu takut akan Tuhan, dia menjaga hatinya tetap bersih. Dia mengatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah, sepanjang hari aku kena hukum. Ini yang dirasakan Asaf. Pernah mungkin Bapak Ibu kita mengalami hal yang sama? Dalam kehidupan kita, kok rasa-rasanya gak ada jalan keluar, kok ya mula aja begini ya. Kekristenan kok seperti ini ya. Mungkin kita sering bertanya seperti itu. Tetapi untungnya Asaf sadar dan ia datang kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 73, 16 hingga 17 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Satu benang merah yang dapat kita tarik dari kisah Elia dan Asaf. Walaupun mereka dalam kondisi mengalami spiritual burnout, ya mereka merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan rohani rasanya sudah gak penting lagi, gak signifikan lagi. Satu benang merah yang kita bisa tarik adalah paling tidak mereka ujung-ujungnya mereka cari jawaban kepada Tuhan. Ujung-ujungnya mereka tuh curhatnya ke Tuhan. Ujung-ujungnya mereka mengungkapkan keluh kesah mereka, kemarahan mereka, kekecewaan mereka kepada Tuhan. Satu benang merah yang bisa kita tarik adalah mereka paling tidak meninggalkan Tuhan. Lain halnya dengan Demas dan sejumlah murid Yesus. Ya, ketika mereka menghadapi tantangan hidup, mereka menghadapi tawaran dunia yang begitu menarik, mereka menghadapi pengajaran Yesus yang keras, mereka tidak bisa menerima itu. Dan akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan iman mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Ya, kita bisa melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paulus yang mengatakan. Kemudian Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita golongan yang mana? Kondisi jujur tidak bertambah baik. Dan saya yakin kita semua masing-masing memiliki tantangan hidup yang mungkin orang lain tidak akan pernah bisa mengerti apa yang kita rasakan. Kita bergumul. Tapi jangan kita meniru Demas dan sejumlah murid Yesus. Tirulah Elia dan Asaf. Dan sangat disayangkan karena ternyata di zaman sekarang pun terdapat orang-orang yang dulunya adalah yang ikut berperang bersama kita. Tetapi pada akhirnya mereka mengikuti jejak Demas dan mengikuti jejak sejumlah murid Yesus. Ketika mereka menghadapi tantangan hidup. Ya, tantangan hidup bisa berupa penderitaan, bisa berupa kesuksesan. Kemudian mereka mengalami spiritual burnout. Mereka merasa bahwa sudah tidak perlu lagi. Sudah tidak penting lagi saya ke gereja. Tidak penting lagi saya mengenal pribadi Kristus. Dan akhirnya mereka meninggalkan iman mereka. Mereka meninggalkan iman mereka terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marty Sampson, kita mungkin sudah pernah dengar. Seorang pencipta lagu Hillsong, Bapak Ibu. Seorang yang sangat berbakat dan lagu-lagunya sangat kita kenal. Bapak Ibu mungkin tahu salah satunya lagunya berjudul zaman dulu King of Majesty. Ada yang pernah tahu? King of Majesty.
I have one desire. Jesus, you are the savior of my soul. Seorang yang menciptakan lagu dengan kata-kata Yesus adalah penyelamatku. Pada akhirnya dia meninggalkan imannya dan dia mengatakan, I'm genuinely losing my faith and it doesn't bother me. Saya benar-benar kehilangan iman saya dan itu tidak mengganggu saya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dia merasa bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan rohani sudah tidak penting dan tidak signifikan. Dia mengatakan, Christianity just seems to me like another religion at this point. Kekristenan bagi saya sudah sama seperti agama-agama lain di titik ini. Dan dia mengatakan, I just don't have any real faith in this Jesus bloke, but I can write a good love song with the best of them and that's been the secret to my success. Saya tidak benar-benar memiliki iman terhadap seorang yang bernama Yesus. Tetapi saya bisa menuliskan lagu cinta yang luar biasa bagus. Dan itulah yang menjadi rahasia kesuksesan saya. Joshua Harris, seorang pendeta dan penulis buku I Kiss Dating Goodbye. Ya. Dia adalah seorang pendeta yang luar biasa, penulis yang luar biasa, dan bukunya itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang pada masanya, karena buku itu berisikan tentang bagaimana kita bisa berpasangan, berpacaran, menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia menyerah, karena dia babak belur di pelayanan, dia merasa kelelahan di pelayanan. Dan di tahun 2019 dia berpisah dengan istrinya, dan dia mengatakan, I spent the first 40 years of my life promoting what I now see as narrow, controlling, fear-based religion. Saya menghabiskan 40 tahun pertama saya mempromosikan apa yang saya lihat sekarang sebagai agama yang sempit, yang mengontrol dan mengontrolnya itu dengan rasa takut. Bayangkan, dari seorang pendeta dan penulis buku yang awalnya mempromosikan tentang kekudusan, mempromosikan tentang perlunya bagaimana berpasangan yang baik di hadapan Tuhan. Jared Wilson, seorang pendeta di mega church dan seorang mental health advocate, ya, penasehat kesehatan mental. Ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Anthem of Hope. Nyanyian pengharapan. Di mana organisasi non-profit tersebut membantu orang-orang yang mengalami depresi, membantu orang-orang yang mengalami kecanduan, membantu orang-orang yang ingin melakukan bunuh diri untuk tidak jadi bunuh diri. Tetapi pada akhirnya dia sendiri melakukan bunuh diri di usianya yang 30 tahun. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari contoh-contoh tersebut, ya, kita dapat melihat betapa bahayanya spiritual burnout, ya. Tidak sedikit orang yang pada awalnya ia memiliki iman yang luar biasa, bahkan sekali berhamba Tuhan kelas mega church, ya mungkin hamba Tuhan yang sudah keliling dunia. Pada akhirnya ketika mereka mengalami spiritual burnout, ketika mereka sudah tidak lagi bisa merasakan gairah itu, mereka memilih untuk meninggalkan iman mereka. Mereka memilih untuk meninggalkan iman mereka terhadap Yesus. Oleh karena itu, pada saat pagi hari yang menjadi pertanyaan paling penting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi spiritual burnout. Ya, dengan harapan cara ini tidak menjadi solusi bagi kita semua. Mungkin ya, kita hanya bisa jujur dengan Tuhan. Mungkin bagi kita yang sekarang ini sedang mengalami spiritual burnout, tidak akan ada yang tahu. Mungkin suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu ketika kita mengalami spiritual burnout. Atau mungkin ini juga bisa menjadi solusi bagi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita tahu sedang lemah imannya atau mungkin sudah mulai meninggalkan Yesus. Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menghadapi spiritual burnout dari perkataan Yesus dari Injil Matius 11 ayat yang ke-28 ayat 30. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang apa Bapak Ibu? Letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang mengalami spiritual burnout. Marilah kepadaku semua yang sudah tidak memiliki gairah lagi terhadap Kristus. Karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hal pertama yang Yesus ajarkan kepada kita ketika kita sedang berada di dalam kondisi spiritual burnout, sedang berada dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, dalam kondisi letih, lesu dan berbeban berat adalah marilah kepadaku, ya. Come unto me dalam bahasa Inggrisnya, yang bisa diterjemahkan marilah datang kepadaku. Saya mau bertanya kepada warga kerajaan, berapa banyak di antara kita ketika kita sedang berada di dalam kondisi spiritual burnout, kita merasa bahwa hal-hal rohani sudah tidak lagi penting, Allah sudah tidak lagi penting, tidak lagi signifikan dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita justru kita berusaha menyenangkan diri kita dengan hal-hal duniawi. Kita berusaha mengisi kekosongan yang tiada akhir itu dengan hal-hal duniawi. Seringkali malahan kalau kita diajak lagi mungkin untuk aktif lagi, untuk memaksimalkan hidup kita menjawabnya, sudahlah gak usah bahas yang rohani-rohani dulu. Saya lagi males. Saya mau menyampaikan bahwa justru dalam kondisi tersebut, dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengalaminya kapan saja, di mana saja, yang Yesus ajarkan kepada kita pertama kali adalah marilah datang kepadaku. Datanglah kepada Yesus. Kita bukan datang dengan jaimnya, kita bukan. Tanggalkan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Datang kepadanya dengan keterbukaan hati, dengan jujur hati. Sampaikan apa yang menjadi beban kita di dalam kehidupan kita. Sama seperti Elia dan Asaf. Elia malah dengan jujur mengatakan, aku ingin mati Tuhan, gak kuat. Kita mungkin Allah gitu aja kok mau mati. Kita mungkin ngomongnya gitu. Tapi coba Bapak Ibu jadi Elia. Dia berharapnya setelah dia melakukan hal yang luar biasa akan disusul dengan hal yang luar biasa. Tetapi kenyataan hidup tidak seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu datanglah kepada Yesus dengan hati yang terbuka. Mazmur 34 ayat 19 mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka dengan kita yang jaim, yang seolah-olah kita kuat menghadapi segala sesuatu. No, Tuhan kita suka dengan kita yang patah hati, yang remuk jiwanya. Di mana kita datang kepadanya dengan perasaan Tuhan saya gak mampu. Saya mau menyampaikan bahwa it's okay to be not okay before God. Adalah oke untuk kita tidak baik-baik saja di hadapan Allah Bapak Ibu. Allah kita bukanlah Allah yang, hei kamu gak kurang rohani, kamu dibuang. No. Dia datang untuk orang yang sakit, dia datang untuk orang yang berdosa. Walaupun mungkin kita sekarang kondisi kita sudah bergereja berpuluhan tahun, mungkin kita melayani Tuhan. Tapi toh kita juga manusia. Jadi ketika kita mengalami spiritual burnout, pastikan yang kita cari pertama kali siapa? Yesus, Tuhan. Ya, datang kepadanya, cari dia. Jangan cari yang di luar Tuhan Bapak Ibu. Yang di luar Tuhan itu malah menjerumuskan kita, membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dan tiba-tiba kita menyadari kita kehilangan arah. Dan untuk bisa kembali lagi lebih sulit. Ada sebuah kisah, pada suatu hari ada seorang ayah yang sedang duduk di depan perapian, membaca buku. Ditemani oleh seorang anaknya yang masih kecil. Kemudian sang ayah bilang ke sang anak, nak tolong dong ambilkan buku papa yang berwarna merah dari rak buku. Kemudian dengan senang hati sang anak langsung pergi ke ruangan sebelah, berusaha mengambilkan buku. Tetapi anak tersebut tidak kunjung balik Bapak Ibu. Lalu sang ayah mendengar suara tangisan. Dan cepat-cepat sang ayah bergegas ke ruangan sebelah untuk melihat. Ternyata anaknya menangis. Lalu sang ayah bertanya kepada sang anak, "Nak, kenapa kamu menangis?" Lalu sang anak menjawab, Papa tadi nyuruh saya mengambil buku merah. Ya, tapi ternyata buku itu terlalu berat Papa bagi saya. Saya sedih karena saya tidak bisa mengambilkan buku itu untuk Papa. Lalu sang ayah sambil memeluk anaknya menjawab, "Nak, lain kali kalau kamu rasa beban itu terlalu berat, datanglah ke Papa. Ngomonglah ke Papa. Papa pasti akan menolong kamu."
Lalu dengan sikap papanya langsung menggendong anak itu dan mengambil buku. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut, Bapak? Ingat bahwa tidak selamanya kita punya jawaban atau solusi atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kita punya jawaban. Terkadang kita hanya perlu datang kepada Bapa kita. Cuma perlu datang dan bilang, Bapa, saya nggak kuat, saya nggak mampu. Tolong saya. Saya mau menyampaikan bahwa kejujuran seperti itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Hal kedua yang diajarkan oleh Yesus adalah pikulah kuk yang kupasang. Atau lebih tepatnya sebenarnya adalah pikulah kukku ya. Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia pikulah kuk yang kupasang itu seolah-olah Yesus berada di luar kuk itu memasangkan kuk itu kepada kita. Tetapi menurut bahasa asing yang lebih tepat adalah pikulah kukku. Artinya Yesus bersama-sama dengan kita memikul kuk itu. Yesus tidak di luar kuk itu. Nah, dahulunya kuk itu berbicara mengenai hukum Taurat. Tetapi setelah Yesus hadir, kuk itu berbicara mengenai hukum kasih yang didasari oleh kasih karunia Allah. Oleh karena dikatakan bahwa kuk itu enak dan ringan. Mengapa? Karena yang memberikan kekuatan adalah kasih karunia Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan pikulah kukku, sebenarnya ia ingin agar kita memiliki kesadaran bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu Yesus ikut menanggungnya bersama kita. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Jadi secara sederhananya, memikul kuk bersama Yesus itu sama dengan menerima kasih karunia Allah. Amin Bapak Ibu. Dan kasih karunia itu yang memampukan kita bahkan melakukan hukum kasih yang secara manusia tidak bisa. Dan kasih karunia yang sama pula yang akan memampukan kita menghadapi tantangan hidup yang memang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tidak heran ketika Paulus meminta duri dalam dagingnya diambil. Tuhan menjawabnya di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Inilah confidence in influence yang sesungguhnya. Bukanlah sesuatu yang enak memang Bapak. Tetapi ingat baik-baik. Sekali lagi bahwa Yesus menanggungnya bersama kita. Mungkin kita saat ini merasa seolah-olah Tuhan itu jauh sekali. Ya, beribu-ribu mil. Kita merasa sendiri, kita merasa Tuhan itu mana ya. Tapi saya mau menyampaikan kalau kita benar-benar datang kepadanya, sebenarnya dia ada di sebelah kita Bapak Ibu. Amin. Dia sedang menanggung kuk itu bersama dengan kita. Hanya seringkali kita fokusnya bukan pada Yesusnya, kita fokusnya pada masalahnya. Dan hal terakhir yang Yesus ajarkan adalah, belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Setelah kita datang kepadanya, kemudian kita menyadari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah kita belajar dari Yesus. Kita belajar mengikut teladan Kristus. Amin. Dan untuk itu kita memerlukan yang namanya kelembutan hati dan kerendahan hati. Yesus sendiri mengatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. Seolah-olah Yesus ingin berkata, ini loh 2 hal terlebih dahulu yang harus kamu kerjakan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati. Mengapa Bapak Ibu? Karena tanpa kedua hal tersebut, kita tidak akan pernah mau belajar dan diajar. Kita akan merasa bahwa kita sudah paling benar sendiri. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Kalau kita sudah merasa diri kita paling benar, itu repot Bapak Ibu. Oleh karena itu ketika kita belajar dari Yesus, 2 hal pertama yang diminta oleh Yesus, dia menunjukkan teladannya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oleh karena itu ikutlah 2 teladan ini terlebih dahulu. Karena ketika kita mengikuti 2 teladan tersebut, maka kita akan mudah untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Dan belajar dan diajar oleh firman Tuhan itu adalah salah satu kunci kita menjadi murid Kristus. Tanpa kita belajar dan diajar oleh firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan saya yakin
ketika kita datang kepadanya, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dengan jujur, kemudian kita memiliki kesadaran bahwa apa yang terjadi itu ada dalam kontrol Tuhan, merupakan bagian dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita belajar dari teladan Kristus, belajar dari teladan Yesus. Maka janji Tuhan yang dikatakan dalam Matius 11 tadi, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita akan bisa mengatasi yang namanya spiritual burnout. Bukan cuma kelegaan Bapak Ibu, ketenangan. Bapak Ibu tahu bahwa ketenangan itu sekarang adalah barang yang langka di tengah kondisi dunia kita seperti itu. Kita tinggal di dunia yang hiruk pikuk, penuh informasi, penuh tantangan, penuh persaingan. Yang namanya ketenangan sejati sudah sulit. Kalau Bapak Ibu mau mendapatkan kelegaan dan ketenangan yang sejati, ikuti langkah-langkah tersebut. Cari Tuhan. Kita sudah tiba pada penghujung renungan pada saat pagi hari ini. Ingat bahwa spiritual burnout itu bisa terjadi kepada siapapun, Bapak Ibu ya. Tidak peduli kita hamba Tuhan, tidak peduli kita pelayan Tuhan, tidak peduli kita aktivis gereja, atau mungkin penulis buku. Mau kita kaya, miskin, spiritual burnout bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang membuat spiritual burnout itu terjadi adalah ketika tidak ada confidence di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan ketika tantangan hidup itu datang, kita akan mengalami spiritual burnout. Dan penting untuk diingat bahwa ketika kita mengalami spiritual burnout, jangan sekali-kali kita meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena sudah banyak kasus Bapak Ibu ya. Jangan. Melainkan datanglah kepada Yesus. Cari Yesus, cari Tuhan. Dalam kondisi hancur hati, cari Tuhan. Ya, jangan cari yang di luar Tuhan, karena sekali lagi itu bisa menjerumuskan kita dan membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Dan hal yang kedua, sadari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu merupakan bagian dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan, jujur bagian ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Saya sudah 2 tahun lebih ditinggal oleh pasangan saya. Dan untuk setiap hari Bapak Ibu saya mau menyampaikan, menyadari bahwa setiap hari ada bagian dari kasih karunia Allah itu bukanlah hal yang mudah. Bapak Ibu mungkin tidak akan bisa merasakan apa yang saya alami. Setiap malam, setiap pagi. Dan itu tidak mudah menyadari hal tersebut sebagai bagian dari kasih karunia Allah. Mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Tapi Tuhan akan menjawab, cukup sudah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Allah sempurna. Di dalam kelemahan saya orang bisa melihat bahwa ada Allah di dalam hidup saya. Itu yang Tuhan juga inginkan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, belajarlah dari teladan Yesus. Belajarlah dari teladan Kristus. Dimulai dari kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dengan demikian kita akan mau diajar dan belajar firman Tuhan. Dan kita akan menjadi murid Kristen sejati. Dan percayalah dengan hal-hal tersebut kita akan bisa menghadapi spiritual burnout. Tuhan akan memberikan kelegaan dan juga ketenangan yang sudah semakin langka. Dan satu hal lagi, janji Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31 akan digenapi di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini, kita aminkan ayat ini di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita yang mungkin saja tidak mudah, di mana kita harus terus bergumul ya. Kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan. 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Saya berdoa ke Roh Kudus melalui renungan pada saat pagi hari ini. Memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap kita yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang